kebutuhan hati karena ini menyangkut perspektif hukum, HAM, dan ekonomi. Ya. Jadi kami akan membacakan saja rilis ini. Kebutuhan hati karena ini menyangkut perspektif hukum, HAM, dan ekonomi. Ya. Jadi kami akan membacakan saja rilis ini supaya ada sentuhan batin. Di 38 sudah agresi militer Israel terus meluluhlantakkan Gaza. PBB diam, komunitas internasional dan Liga Arab, juga media yang mampu menghentikan agresi militer Zionis Israel yang sombong. Ribuan anak-anak dan perempuan terbunuh, puluhan ribu masyarakat sipil tak berdosa menjadi korban. Kehilangan akses kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan air bersih, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah dihancurkan oleh rudal-rudal Israel. Bantuan internasional diblokade oleh militer Israel. Penduduk yang selamat pun harus diusir meninggalkan rumah yang porak-poranda. Tidak ada tempat tinggal, untuk berlindung pun susah. Tak ada kekuatan yang dapat menghentikan kebiadaban Zionis Israel yang melakukan genosida dan menghancurkan kota Gaza. Kalau dulu semasa Bosnia itu yang dihancurkan, yang digenosidkan manusianya, orangnya ya. Tapi kalau Palestina ini orangnya digenosid, kotanya dihancurkan. Hukum humaniter dan hak asasi manusia diinjak-injak, tak berdaya. Nah, kami sebagaimana yang kita ketahui bersama telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ini adalah wujud dukungan nyata dari ulama dan bangsa Indonesia yang cinta akan perdamaian dunia dan anti terhadap penjajahan dan untuk Palestina merdeka. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, jadi tidak sebatas pada umat Islam, untuk stop minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Nah, ini fatwanya jelas. Nah, mengenai tadi disampaikan oleh Buya Sekjen, produk apa saja, silakan. Banyak bertebaran di berbagai medsos dalam dan luar negeri. Produk apa yang di-ban saat ini? Gerakan boykot melalui fatwa ini diharapkan, kami mengajak semua diikuti dengan sungguh-sungguh oleh semua masyarakat Indonesia sebagai bentuk perlawanan untuk menghentikan agresi Israel atas Palestina. Jadi kami tidak bisa melawan dengan cara lain selain memberikan donasi yang tempo hari terkumpul bersama pemerintah Republik Indonesia bersama-sama. Ormas-ormas telah berjibaku untuk menggalang dana, dan saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan boykot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Nah, tujuannya adalah ya ekonomi dilumpuhkan. Sebagai bentuk gerakan kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bentuk perlawanan atas penjajahan di muka bumi. Mari kita gunakan produk lokal, karya anak Indonesia. Jadi produk lokal itu definisinya produk karya anak Indonesia
yang diproduksi di Indonesia dengan dengan merek lokal Indonesia dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Jadi kalau mereknya dari luar itu pasti terafiliasi dengan Zionis, ya. Yang mana yang Zionis itu banyak bertebaran. Kalau tidak diproduksi di Indonesia itu terafiliasi dengan produk asing pasti kan. Kalau tidak menggunakan karya anak bangsa yang bekerja bukan orang Indonesia, itu juga sama terafiliasi dengan produk asing atau merek asing. Jadi itu saja. Mereka bekerja tetap di sini berdampingan, saling bertumbuh dengan pengusaha lokal, saling memberi manfaat, tetapi ingat harus menjaga sensitivitas masyarakat Indonesia. Nah itu penting. Jadi jangan berusaha di sini uangnya dibawa ke luar, ya kan? Tenaga kerjanya mereka masukkan ke sini semua, ya kan? Hasilnya dibawa semua keluar, lalu kalian semua, kita semua ini jadi penonton hanya mendapatkan serpihan-serpihan. Kapan kita mau jadi bangsa yang maju? Nah ini momentum kata Bu Sekjen, momentum kebangkitan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia ya ekonomi keumatan. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Mereka paling gentar ya. Jadi yang namanya dunia usaha itu paling gentar menghadapi boikot. Itu kuncinya. Maka ya hati-hati berada dan memproduk dan berinvestasi, maksudnya berusaha di Indonesia. Harus menyesuaikan juga dengan budaya Indonesia. Jangan mereka semena-mena ya, tidak mengetahui persis, tidak memahami batin warga bangsa Indonesia yang mempunyai pertalian dengan Palestina. Bagaimana mungkin kita nggak punya utang budi dengan Palestina? Negara Indonesia ini tanpa diakui Palestina bukan negara. Karena di dalam pembentukan sebuah negara itu ada rekognisi atau recognize, harus diakui oleh bangsa-bangsa lain. Satu-satunya yang mengakui pertama kali adalah Palestina. Nah, pengusaha-pengusaha itu sensitif lah dengan mereka buminya diinjak di sini, berusaha di sini, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya terus ada keluhan atau tidak, tadi saya katakan paling sensitif soal boikot. Bukti di mana-mana bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Untuk bangsa Indonesia ini bangsa yang sabar, tidak ada yang berusaha-usaha. Di tempat lain dilempar-lempar Pak produknya Pak, dibuang-buang, dilabelin bahkan di negara tetangga kita itu, ya kan? Kita untuk seruan moral. Nah inilah berkat Indonesia ini punya Majelis Ulama Indonesia, orang yang sabar-sabar. Jadi karena kita juga menyerukannya dengan dingin, dengan sabar, semoga masyarakat juga mengikuti anjuran ulama ini agar tidak makan, minum, dan menggunakan produk-produk yang terafiliasi. Tadi Buya Sekjen mencontohkan ini, air minum, ya kan? Nah air minum kenapa mesti kita punya air minumnya, ya kan? Diolah di sini, karyawannya orang kita, kok orang asing yang menikmati, jalanan kita hancur semua. Nah, jadi kembalilah, ini produk lokal, nanti insya Allah semua bisa bangkit. Nah, terus menjawab Pak Yusuf, apa tadi pertanyaan Pak Yusuf? Sebaiknya perusahaan yang berarti Produk lokal yang mengekspor ke luar negeri bagus, kalau perlu seluruh dunia membeli produk lokal Indonesia, membeli produk merek Indonesia. Yang kita perangi sekarang adalah produk asing dengan yang terafiliasi menggunakan merek yang terafiliasi dengan Zionis Israel yang ada di Indonesia. Itu yang kita sekarang sedang melakukan embargo. Boykot. Automatically, karena kalau produk-produk itu dari lokal,
semua pasti awareness, mempunyai kebersamaan bagaimana memproduksi produk yang halal. Itu automatically. Nah, berbeda dengan produk asing kan, mereka harus tunduk. Nah itu kan beda, karena kita punya undang-undang jaminan produk halal, bahwa semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Karena kewajiban mereka berusaha. Tapi kalau dari Indonesia, mereka sudah paham bahwa produk yang akan diedarkan ke masyarakat harus memiliki sertifikasi halal. Dan ini tentu relevan atau linear dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemauan konsumen Indonesia. Nah itu bedanya kan. Kalau orang asing itu terpaksa karena dia harus masuk barangnya ke Indonesia. Kalau kita justru menjadi poin, menjadi syiar produknya kalau sampai berhasil mengekspor. Jadi jangankan ke 10-20 negara, kalau perlu seluruh muka bumi ini dibanjiri dengan produk lokal. Nah, itu penting. Inilah momennya. Ya nanti kami lakukan penelitian. Pertama, penelitian itu adalah sejauh mana efektivitas dari anjuran berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk boikot. Itu kan yang pertama. Yang kedua, yang tadi, di mana saja, siapa yang melakukan, yang mendonasi Israel untuk membeli senjata, menghancurkan manusia di Palestina dan menghancurkan kota Gaza. Nah itu pasti akan tahu, dan media juga lebih tahu lebih awal nanti. Ya baik, cukup ya. Mungkin ada satu lagi yang lalu 3 kelompok hak asasi manusia di Palestina, Al-Haq, Mizan, dan ada semacam LSM-nya bagian HAM di Palestina itu mengajukan kasus ini ke International Criminal Court atau pengadilan ICC di Den Haag. Pengajuan ini berangkat dari fakta yang ditemukan oleh mereka. Saya kira waktu itu ketika mereka mengajukan ada 10.500 sekian orang yang sudah meninggal dunia, dan itu rata-rata anak-anak dan perempuan. Maka kemudian mereka meyakini itu sebagai kejahatan genosida, pemusnahan terhadap etnis Palestina. Nah, saya kira MUI, meskipun sekali lagi Indonesia tidak termasuk negara pihak yang meratifikasi Statuta Roma, tetapi sebetulnya MUI melalui kepercayaan dan solidaritas di OKI misalnya, maka saya kira upaya yang dilakukan oleh Palestina untuk mengajukan Israel ke kejahatan kemanusiaan internasional atau pengadilan HAM internasional atau ICC itu, saya kira MUI mempertimbangkan untuk melakukan kajian yang pada akhirnya kita berharap bisa memperkuat gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan Palestina untuk mengajukan otoritas Palestina ke dunia internasional sebagai penjahat perang dengan kasus utama sebagai genosida. Jadi saya kira ini penting. Betul tadi Pak Ihsan dan Pak Sekjen, ini bukan murni hanya masalah agama ansih, tapi ini soal kemanusiaan. Kita tahu korban yang ada di Palestina itu bukan semuanya Muslim, ada juga yang lain. Yang korban di Yahudi juga, di Israel juga begitu. Karena ini persoalan kemanusiaan universal, maka menurut saya Indonesia harus mengambil peran lebih besar, meskipun sekali lagi ada persoalan tadi, kita tidak termasuk negara yang meratifikasi Statuta Roma. Jadi saya kira Pak Sekjen, kawan-kawan media, MUI sedang mempertimbangkan untuk melakukan dukungan pada gerakan masyarakat Palestina untuk mengajukan otoritas Israel, Zionis Israel, ke pengadilan HAM internasional atau kejahatan kemanusiaan internasional di ICC di Den Haag. Saya kira Pak Ihsan itu kita lakukan, dan dalam waktu dekat kita akan mencoba menyampaikan itu secara resmi.